Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Ini ya Tuhan, berikan hikmat pengetahuan, urapan daripada Engkau ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar ya Tuhan, kami bisa mengerti dan bisa memahaminya dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa, inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Baik, kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 12 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, Yakub mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat yang ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Bagi yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya tiap-tiap hari. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema pada pagi hari ini adalah menanggung. Tema pada pagi hari ini adalah keyakinan yang membawa kemenangan. Keyakinan yang membawa kemenangan. Saya akan menceritakan tentang latar belakang Kisah Para Rasul yang penulisnya adalah Lukas dan juga penulisnya ditetapkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan Petrus. Petrus meyakini bahwa Tuhan akan mengadili dia dengan adil ya teman-teman. Sehingga Petrus mempertahankan iman dan mempertaruhkan nyawanya kepada Herodes karena dia taat dengan Tuhan. Dia taat dengan sungguh-sungguh dan dia juga mengasihi Tuhan. Kita akan lihat beberapa poin yang saya akan bagi pada pagi hari ini. Poin yang pertama, menanggung penderitaan karena suatu keadaan. Poin yang pertama, menanggung penderitaan karena suatu keadaan. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus menghadapi penderitaan ini karena suatu yang sangat penting dalam kehidupan Petrus. Dan kita lihat bahwa ia menghadapi peristiwa yang sangat dahsyat ya teman-teman. Dia mengalami peristiwa yang sangat dahsyat. Dan ketika malam hari, kita lihat bisa di ayat yang ke-7, ketika malam hari, malaikat menyelamatkan dia dari penjara. Malaikat menyelamatkan dia dari penjara. Ini adalah suatu yang mustahil ya teman-teman. Nah, Tuhan mengadili Petrus sehingga dia lepas dari belenggu atau membebaskan Petrus dari penjara. Nah, kita lihat bahwa kembali dalam kehidupan kita, apapun keadaan dan dalam kehidupan kita atau apapun yang kita melayani atau kita memberitakan Injil, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun situasi apapun, kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa dalam kehidupan kita pasti banyak masalah ya teman-teman, yang kayak Petrus sendiri, yang Herodes tangkap dia untuk masuk dalam penjara itu. Tetapi kita harus belajar dari Petrus bahwa kalau kita di dalam keadaan sakit, penyakit yang keras, atau kita dalam keadaan dalam keluarga kita banyak masalah dalam kehidupan kita, atau contohnya pasti dalam usaha kita banyak yang hancur, atau hal yang sangat terjadi dalam kehidupan kita yang terjadi, atau hal yang paling berat terjadi dalam kehidupan kita, harus kita percaya bahwa pasti Tuhan mampu untuk menolong kita. Petrus saja Tuhan menolong, dia kasih keluar dari penjara itu lewat malaikat. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita.
Dan teman-teman, kita lihat bahwa kita harus akui bahwa kita harus lebih fokus bagaimana dan apa yang terjadi pada diri kita. Tanpa kita berpikir bahwa apa yang terjadi pada kita itu menghasilkan suatu efek yang tidak pernah terduga, yang mau terduga dalam kehidupan kita ya teman-teman. Nah, dalam Filipi 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-19, Paulus menyatakan akibat pemenjaraannya dan efek yang terjadi di luar, aku menghendaki supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini. Justru telah menyebabkan kemajuan tentang firman Tuhan. Dan dalam situasi itu, banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang itu, mereka percaya. Dan kita lihat bahwa dan juga kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan bertambah berani berkata tentang firman Tuhan karena situasi itu ya teman-teman. Nah, pada waktu ada hal-hal susah atau sulit terjadi pada kehidupan kita, kita harus terus kuat. Kita harus terus kuat kepada diri kita sendiri tanpa kita lihat bagaimana efeknya kepada kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus minta pertolongan dari Tuhan ya teman-teman. Kalau kita dalam penjara seperti Petrus, ya teman-teman, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari itu. Nah, kita akan lihat poin yang kedua, yaitu jangan takluk oleh keadaan. Jangan takluk oleh keadaan. Nah, kita lihat bahwa Petrus tidak takut oleh keadaan yang ia hadapi. Petrus tidak takut oleh keadaan yang ia hadapi ketika Herodes bermaksud untuk menghabisi Petrus ya teman-teman. Tapi kita lihat bahwa sehabis Paskah itu Herodes melakukan perbuatan ini karena ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Jadi teman-teman, Petrus terus percaya bahwa kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan tantangan atau Tuhan mengizinkan cobaan ini. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa Petrus sanggup menghadapi cobaan ini. Petrus dia sanggup menghadapi keadaan atau cobaan yang ia hadapi saat ini. Walaupun Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan juga bekerja. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut. Tapi Tuhan juga bekerja dan Tuhan mau melepaskan Petrus dari ancaman Herodes itu. Nah, Petrus juga mengerti bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dengan benar, ia mempunyai sikap. Kita lihat bahwa ia mempunyai sikap hati yang benar dan pasrah kepada Tuhan. Dia hanya pasrah saja kepada Tuhan ya teman-teman. Jadi kita lihat bahwa dengan peristiwa ini ya teman-teman, kita dapat dengan jelas bahwa perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sekedar fisik saja. Kalau ada orang yang bebas dari segala penderitaan yang ia alami, kita harus percaya bahwa dengan atau penderitaan atau penganiayaan, maka itu jelas bahwa merupakan perlindungan Tuhan. Itu bahwa merupakan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang harus mati karena imannya, maka kita harus mengerti bahwa hal itu juga merupakan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kita akan lihat poin yang ketiga pada pagi hari ini adalah Petrus lolos karena ada tugas yang lebih besar dan lebih berat. Poin yang ketiga, Petrus lolos karena ada tugas yang lebih besar dan lebih berat. Nah, pembebasan Petrus dari situasi krisis ini adalah dan menakutkan itu bukan untuk meninggalkan atau penderitaan dan krisis yang sedang terjadi ya teman-teman. Tetapi untuk mengisahkan atau menguatkan anak-anak Tuhan yang sama-sama menghadapi situasi krisis tersebut. Nah, penderitaan dan krisis hidup itu tetap ada di depan mata Petrus ya teman-teman. Nah, apa buktinya? Kita lihat bahwa jelas setelah Petrus keluar dari penjara,
dia tetap saja diuber-uber oleh orang-orang berdosa yang melawan Tuhan ya teman-teman. Nah, kok oleh karena itu, apa arti mujizat pelepasan Petrus dari penjara ini? Nah, kita lihat bahwa bukan mujizat yang ditonjolkan ya teman-teman, atau bukan mujizat yang lebih utamakan. Tetapi kita harus menjadi kebanggaan pribadi bahwa dia digendong oleh malaikat keluar dari penjara. Bukan itu yang penting ya teman-teman. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang harus dikerjakan oleh Petrus setelah dia keluar dari penjara itu. Nah, mujizat itu sebagai sarana yang diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan kepada Petrus. Nah, kita lihat bahwa melakukan perkara yang besar dari dia, kita lihat bahwa dia adalah Tuhan yang hidup ya teman-teman. Jadi yang meningkatkan dan berikan pertolongan atau berikan perlindungan kepada Petrus sendiri. Nah, kepada kita secara pasti, iman kita pasti dipemelihara dengan baik dan yang lain. Kalau Tuhan melawan dan melindungi kita, harus kita tetap percaya bahwa kita harus tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang melawat kita dan Tuhan yang terus akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, kesimpulan pada pagi hari ini adalah dalam kehidupan kita pasti banyak masalah yang kita hadapi. Dalam kehidupan kita pasti banyak masalah yang kita hadapi, namun kita harus tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap menyertai kita ya teman-teman. Jadi kita harus terus berjalan dan melalui mujizat atau mujizat-mujizat yang alami dalam kehidupan kita atau mujizat yang alami dalam pekerjaan Tuhan, itu lebih besar kita lakukan. Dan marilah kita tidak jemu-jemu mengadakan persekutuan doa, dan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan secara kelompok. Nah teman-teman, kita semua harus terus berdoa atas negara dan suku-suku yang belum percaya, supaya mereka mengalami keselamatan itu. Nah, kita harus terus bergumul dalam doa dan juga persekutuan doa dalam setiap persekutuan kita ya teman-teman. Dan marilah kita mencari kehendak Tuhan, perlindungan dan pemeliharaannya, sehingga keadaan apapun juga kita harus tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Apapun situasi yang paling sulit, kita di tempat pelayanan atau bagaimana, kita harus terus menjadi saksi-saksi Kristus ya teman-teman. Nah, ini firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang hamba sampaikan ya Tuhan, kami bisa mengerti dan bisa mengaplikasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.